kanan. Oke, tabrakan bahaya. Coba itu. Prima, prima, prima. Adakah prima di dadamu? Ada. Mana dia? Sini dia. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya tepat tadi dah. Wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa lanjut ini ya. Dan juga kita selalu berselawat mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Pak Wali, Pak Sekretaris dan Bapak dan Ibu perangkat nagari. Ya, sebelum kita lanjut, ya kita cek semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau saya katakan semangat satu, maka tepuk tangan 3 kali. Ya, semangat pagi ya, semangat pagi, tepuk tangan 3 kali. Ya, walaupun masih sore. Oke, kalau seandainya saya katakan semangat siang, maka tepuk tangan 2. Kalau dikatakan semangat malam, tidak tepuk tangan. Jadi kalau malam, ya kalau malam semangat malam, maka lihat pasangannya tangannya seperti ini. Shh, anak-anak pada bobo. Jadi kalau malam nggak boleh ribut, anak-anak pada bobo. Oke. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke. Ya. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat pagi. Pak Wali. Pagi Iya. Pagi Pak Wali. Ya, karena malam masih buka kedai. Jadi pagi lah loh. Pagi. Ya. Pati lambe apa di boya? Iya. Iya. Ke pagi lah loh. Iya. Oke, diulangi. Iya. Jadi ke pagi lu ya. Iya. Oke, diulangi. Semangat pagi. Ada yang terlambat? Ya. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat pagi. Oke, jadi di tangan kita ini, telapak tangan kita ini ada simpul-simpul darah, ya. Kalau kita tepuk tangan dengan semangat, kuat, maka ini akan mempengaruhi peredaran darah yang ada pada panca indera kita. Ya, makanya tepuk tangannya, ya, makanya di negara maju itu, ya, itu memang disarankan banyak bertepuk tangan, ya, karena berpengaruh. Ya, maka tepuk tangannya lebih kuat. Coba kita tes dulu tepuk tangannya. Oke. Oke, mantap. Ya, standarnya seperti itu, lancar peredaran darah ya. Oke. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat malam. Anak-anak belum punya anak. Lain gawe belum punya anak. Proses dah. Ya, proses. Iya. Jadi langsung berhadapan. Misalkan Uni berhadapan langsung. Anak-anak pada bobo. Ya. Anak-anak pada bobo. Oke, jadi tepuknya sama, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang terlalu cepat. Jadi sama ya, jangan ketinggalan lagi ya Bu ya. Ya, udah merit Bu belum? Udah. Ya, berarti nggak ketinggalan kan? Nggak. Oke. Ya, semangat pagi, semangat siang, semangat malam. Oke. Udah mantap, pas ya.
Ya, baik Bapak dan Ibu. Oke, sudah. Kita cukupkan aja yang ada ini, kita ngedance. Oh, oke. Ya. Silahkan berdiri Bapak Ibu. Oke, di sini ada gerakan dasar, ya, gerakan dasar. Pertama seperti ini, ya. Agak dilentikkan jarinya. Sekali lagi ini merangsang peredaran darah kita. Oke. Jadi gitu anjo, Pak Sek. Perhatian ya Pak Sek. Kasihan loh. Oke. Ngomong lagi. Kemudian gerakan yang kedua ini, ya, ini membantu, ya, melapangkan dada. Nah ini. Jadi kalau ada orang, ya, jadi kalau ada orang mandaki kudu nyunalati ya, batalu ayam panggungan padia, berarti di sini sempit itu. Nah, makanya dengan ini melonggarkan. Nah. Oke. Yang ketiga, ya, yang ketiga gerakannya banyak versi kayaknya. Ya. Mau seperti ini atau seperti ini. Kalau udah sakit pinggang kok. Sakit pinggang. Ya. 1, 2, 3 atau seperti ini juga boleh, ya, supaya kita duduk lama jadi peredaran darah yang di pinggul kita jadi lancar. Boleh juga dimulai dari kanan dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, semangat, mantap. Oke. Kemudian Bapak Ibu ada musik. Nanti ada musiknya teneroret. Otomatis Bapak dan Ibu dengan pasangannya pegang telunjuknya dan berputar. Nah. Ya. Aman lokasinya? Tes. Kalau bisa di buku itu aja bisa. Ya. Ya, nanti kita penjelasan dulu gerakannya. Ya. Nanti di depan, ya, penjelasannya. Oke. Coba kita tes gerakannya. 1. Ya. 2. 3. 4. Ya. Oke, jadi gini, jadi yang 4 kita ganti dengan tepuk tangan. Setelah itu baru berputar. Oke. Jadi ada gerakannya, pertama seperti ini, kedua seperti ini, 3, 4. Kemudian berputar, ada berputarnya. Tapi nanti 1, 4 kita bolak-balik, habis itu baru berputar. Kita tes dulu. Musik. Belum. Nanti putar. Pas musiknya tenet-tonet. Nah, kita tes dulu ya. Ya. Oke. Baru putar. Oke. Oke, stop. Oke, jadi sekarang silakan kita ambil posisi bagian depan. Tenet. Uti, cepat Uti. Ya, silakan. Uti. Ya ibu pakai jilbab kartu aja gitu, Pak. Ya, silakan Bu, nggak apa-apa Bu, gabung Bu. Itu apa tuh Pak? Hebat senam itu Pak. Oh ya. Instruktur senam ya sudah Pak. Siapa namanya? Ibu Reza. Ibu Reza, ayo Ibu. Ayo. Ibu Reza, silakan Bu. Ayo Ibu Yeri. Hadap sini. Oke, Bapak Ibu. Ya. Ya.
Ya, semangat ya Bu ya. Ini kita nanti ambil YouTube, itu kita sudah di syuting nanti ambil YouTube. Oke. Itu sini ya Pak Ustaz. Ayo silakan Dinda, ya. Menyesuaikan. Simpan dulu handphonenya boleh, taruh juga boleh. Oke. Ya. Ya boleh ya. Iya, Pak Wali, semangat Pak Wali. Putar. Iya. Oke. Lanjut Pak. Putaran Pak. Pak Wali semangat ya. Bisa putar. Iya. Ganti tunjuk kiri di atas. Oke, sip. Oke, sip. Oh, oke. Oh. Luar biasa. Iya, silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Pak Wali ikut kau lucu dah yang aja. Karena lain ya. Dari sekian banyak tadi kita yang dance, Pak Wali yang paling unik gayanya. Uniknya itu pas gini. Oke. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana ya pelayanan prima. Ya, pelayanan prima. Kemudian kita akan melihat bagaimana tolak ukur pelayanan publik yang profesional. Yang pertama Bapak Ibu, harus komunikatif. Apa Bapak Ibu? Komunikatif. Apa itu komunikasi? Komunikasi apa Bapak Ibu? Komunikasi? Komunikasi? Bicara langsung dengan lawan jenis. Untuk lawan jenis. Jadi kalau samu jenisnya dari lawan deh. Komunikasi. Kalau pengen pulang Pak Rego. Bilang ini lah jemaran. Oke. Komunikasi penyampaian informasi kepada seseorang atau lebih. Ya, jadi ada informasi yang disampaikan, ada hal yang baru. Komunikasi. Oke. Kemudian komunikatif. Komunikatif. Cara berkomunikasi. Jadi cara komunikasi itu sangat banyak Bapak Ibu. Ya, ada namanya komunikasi verbal. Ya, ada intonasinya harus kita mainkan, penekanannya. Kemudian mimik wajah.
Ya kan? Ekspresinya. Kemudian ya intonasi. Apa lagi? Penjabarannya lebih jelas. Jangan ditanya dengan cie itu nak komunikatif sudah. Ditanya cie, tanya cie. Jadi tidak ada kehangatan gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, jadi sebenarnya komunikatif itu lebih bisa kita melakukan teknik ya dalam berkomunikasi, cara. Jadi pertama ada teknik namanya teknik 3M. Kita mendengarkan dengan baik, kemudian merespon dengan tepat, kemudian M1 lagi. Melakukan dengan tepat. Jadi begitu ada menyampaikan keluhan, ingat pasang 3M. Mendengar, merespon, melakukan 3M. Sehingga apa? Respon kita pas. Karena ada yang bercerita, "Deh Bu, tolong cek Bu, ikut KTP ambo hilang ikut serang." Oh, hilang surat nikah Ibu. Berarti kan tidak pas respon kita. Oh, anak Ibu hilang. Sementara yang disampaikan yang hilang adalah, nah berarti kita 3M kita tidak jalan. Oke, ini harus kita pahami bagaimana kita melakukan teknik 3M, termasuk juga etika kita dalam berkomunikasi. Karena orang-orang yang profesional sana, dia bisa menilai kita dalam hitungan detik dengan cara komunikasi kita. Karena apa? Karena dia tahu begini cara komunikasinya, ini kesannya orangnya bertanggung jawab. Begini cara komunikasinya, ini orangnya profesional. Hitungan detik saja. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita bangun adalah responsif. Ya, cepat tanggap. Karena apa? Kadang-kadang baru datang. Ya, masyarakat kita baru datang masih sasa angonya langsung batanyo. Ya, berarti kita tidak cepat tanggap. Dia butuh bantuan sebenarnya mau duduk dulu atau ada sempoyongan atau dia butuh air minum atau apa semacam, ini kita harus melihat ya secara psikologis apa kebutuhan yang mendesak. Apalagi nyo sasa ango mulai lari ka mangadu urangnya gagok loh bagi kira tuh. Payahnya nyampein. Ya. Sasa ango. Kemudian cepat. Karena masyarakat butuh waktu. Ya, kita tidak ingin ada istilah kalau bisa diperlambat kenapa tidak gitu. Ya, makanya ombudsman salah satu peranannya adalah ya, memproses yang terlambat ini. Begitu masuk laporan diproses. Kenapa? Karena cenderungnya disengaja diperlambat supaya ada pelicin. Nah, mudah-mudahan di negara kita tidak, tapi kalau di daerah-daerah mana gitu ya, nah, itu harus pelicin. Jadi cepat, lebih ngebut jalan mobilnya karena sudah dikasih oli yang licin. Tapi kalau enggak lambat. Oke. Kemudian tidak menerima. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti. Ya. Kadang-kadang ada administrasi itu di sebuah kantor diperlambat dikasih pelicin baru puas. Nah, lambat laung itu pasti nanti akan terbau, terbuka, cacat nama instansi kita. Oke, kemudian memberi kejelasan pelayanan dan kenyamanan kepada pelanggan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu memberikan step-step untuk pengurusan A, kita dijelaskan sehingga dia kalau begitu lebih kurang saya menunggu ada 1 bulan atau 3 hari atau 4 hari misalkan. Jadi harus dijelaskan step-stepnya. Jangan dia kira masyarakat itu mengurus sesuatu ini gampang. Bisa diatur kan gitu.
Tapi harus prosesnya harus kita jelaskan sehingga dia paham. Kadang-kadang apa Bapak dan Ibu kalian masyarakat kita, begitu dia butuh, ya enggak, butuh mendadak, kita yang didesaknya, betul enggak Bapak Ibu? Sementara proses harus kita lalui. Jadi hal-hal seperti ini juga harus kita berikan pemahaman. Walaupun Bapak dan Ibu saya yakin untuk mengurus sesuatunya bisa ada sesuatu yang bisa kilat, karena Bapak dan Ibu ada link-link khusus kayak di Capil ada link khusus gitu ya. Karena memang ada orang dalam itu lebih cepat gitu ya. Karena apa? Kedekatan emosional tadi. Tapi jangan sesekali kita tawarkan ya mau biasa atau ekspres. Kalau ekspres sekian, nah itulah bahayanya. Maka kita masuk nanti suap atau gratifikasi. Karena bagaimanapun Bapak Ibu ya, yang IP-nya tinggi akan dikalahkan oleh orang yang kreatif. Orang kreatif akan dikalahkan oleh orang mempunyai network yang bagus. Ya enggak? Orang mempunyai network yang bagus akan dikalahkan oleh orang yang mempunyai orang dalam. Nah, itu bahayanya Bapak. Jadi orang kekuatan dalam ini luar biasa. Ya Pak Wali. Yang terang alur dan sebelah Wali. Cukup awak sih. Oke Bapak Ibu ya. Jadi penting Bapak Ibu. Saya dulu pernah sempat mendengar nama calo ini, saya pernah alergi loh. Calo, saya pernah alergi, ya. Tapi setelah saya mengalami jasanya calo, mindset saya tukar kembali. Mungkin kalau nggak ada calo, saya di penjara di Malaysia. Karena waktu itu kita ke Malaysia, berangkat dari Padang. Pagi sampai siang ngisi outbound dulu di lapangan, acaranya sudah 4 hari, naik pesawat, nyampe di Malaysia, naik bus ke TBS, bangun ketiduran karena kelelahan ya, ketiduran di bus, begitu bangun, tas hilang. Semuanya data di sana, paspor di sana, duit di sana, semuanya di sana. Sampai siang di TBS perut sudah keroncongan. Lapor ke polis, kehilangan ini. Kemudian kita minta duit untuk beli makan, tak boleh. Kami tak boleh kasih duit, kalau telepon boleh. Untuk apa telepon, perut kita lapar gitu. Akhirnya apa? Saya coba lapor ke taksi, karena katanya kalau kita di sini Kapolres ya, Polres. Jadi pergi ke kantor polis, jauh, duit tidak ada. Lapor ke taksi, super taksi tidak mau kalau nggak ada duit. Akhirnya dari jam 1 siang jalan kaki saya. Jalan kaki sampai di kantor polis maghrib. Baralah mau jalan tuh Bu. Untung handphone tidak hilang. Handphone di sini. Tapi kalau rata-rata surat menyurat semuanya sudah hilang. Setelah itu nyampe di kantor polis, dibuat surat report, kemudian besoknya kita ke KBRI. KBRI kalau normalnya habis 4 hari Pak Wali. Tapi karena kita ada orang dalam, wah ini kekuatan orang dalam nih. Cerita-cerita sambil cerita, anggotanya sudah menyiapkan SPLP namanya, jadi paspor sementara. Kemudian selesai beberapa menit, kalau nggak salah 30 menit sudah selesai, kita langsung ke imigrasi pusat Malaysia. Sampai sana dikeluarkan surat, kita dikasih jatah di Malaysia itu 3 hari wajib keluar. Tapi karena seminar, kita tentu menambah waktu 1 hari, kemudian dari sana mengurus surat keluar nanti di Johor. Ternyata di Johor itu hari Jumat tidak ada kantor buka, kantor pemerintah tidak buka hari Jumat. Tidak buka. Akhirnya masa habis, kembali lagi sekitar 6 jam 7 jam ke Kuala Lumpur. Sampai sana proses lagi, di sana saya tidak diberikan maaf karena sudah dikasih waktu kesempatan keluar tapi nggak keluar pada waktu ditentukan. Jadi pas bawa paspor, apa katanya? Anda tidak patuh terhadap kerajaan Malaysia. Sudah dikasih waktu 3 hari tapi juga tak keluar. Sekarang Anda mau didenda atau mau dipenjara? Pilihannya itu, denda dan penjara. Wah, ditanya dendanya 35 juta.
Istri tidak dikasih tahu, kalau dia tahu tuh jadi masalah, beban pikirannya, nggak dikasih tahu. Akhirnya coba sini. Pas sholat zuhur di imigrasi itu ada orang imigrasi minta tolong, oh nggak bisa, semuanya menyatakan tidak bisa. Akhirnya ada teman berikan opsi keluar paksa dari Malaysia, tapi 10 tahun tidak boleh masuk. Sementara bisnis kita banyak di sana kan gitu. Akhirnya kita tanya semua teman-teman yang ada Malaysia, kita rubah mindset kita. Ini kayaknya kita butuh calo. Butuh calo, ya. Karena kalau kita keluar paksa tidak mungkin, ya. 10 tahun baru boleh masuk. Ini butuh calo. Akhirnya dicari, dapatlah calonnya perempuan. Dapat perempuan. Pada hari berikutnya kita pergi ke imigrasi, kemudian dia tunggu sini ya, saya pergi ke atas. Langsung dia ke atas ke lantai 5, hanya membawa kertas segini. Mungkin Ya cabai. Segini dia bawa kertas dari lantai 5. Kertas ini dikasihkan sama saya, kasihkan sama petugas, saya kasihkan. Setelah itu, ya Pakcik, saya kan Pakcik, ya saya bantu, besok jangan cuai lagi ya, tak boleh barang hilang apa segala macam, kalau suruh keluar cepat keluar ya, cepat ya, dah selesai. Itulah the power of calo. Kemudian yang tadinya kita sudah dah lesu, dah kalut gitu ya, cerah lagi, hidup lagi, sel saraf lancar semuanya. Kemudian nyampe keluarnya kan di Johor Bahru. Nyampe Johor Bahru itu sudah terlambat Pak Wali. Karena hari Ahad, hari Minggu, itu dari Kuala Lumpur ke Johor itu macet. Akhirnya nyampe di sana, kapal terakhir sudah tidak ada ke Batam. Masya Allah, masalah lagi. Waktu udah habis lagi. Bolak-balik lagi ke Kuala Lumpur. Kemudian dikasih lagi waktu, keluar lagi. Untuk keluar di imigrasi Johor Bahru ke Batam, masalah lagi. Dia minta surat kuning. Saya bilang, saya bukan TKI. Dipaksa surat kuning. Akhirnya saya nelfon ke calo nelfon ke kantor pusat imigrasi, kantor imigrasi nelfon ke kantor imigrasi yang di Johor Bahru. Kemudian sibuk orang itu semuanya dipanggil, Pak Tarmizi. Begitu mau keluar dia tanya, maaf Pakcik kerja apa di Indonesia? Makanya orang jangan dizolimi. Saya bilang saya bukan TKI. Iya Pak, maaf Pak. Heran, dari pusat nelfon kan gitu. Kekuatan calo. Jadi Bapak dan Ibu, memang begitulah administrasi kita sama Malaysia, kayaknya hampir-hampir sama. Tapi kalau di Singapura itu tidak bisa, memang susah. Nanti video saya nanti aja diputar sambil tidur. Pas mau tidur juga boleh. Ya Bu. Nah, jadi artinya apa? Bapak dan Ibu sebagai pelayan publik, ya ini pengalaman saya pribadi, kita mesti rekanan kerja kita ada hubungan khusus. Ya seperti di Capil itu Bapak Ibu harus ada 1 orang, 2 orang harus yang dekat, sehingga ada waktu tertentu masyarakat kita butuh data, misalkan mengurus ada yang sakit lah, ada yang apa darurat gitu ya, kita butuh KTP cepat, itu mesti ada. Karena apa? Saya merasakan dulu saya memang benci sama calo, tapi setelah kejadian itu berubah mindset saya. Ternyata jasanya besar gitu. Yang tidak bisa jadi bisa. ada jalur udah lengkap dunia apa? Iya. Tidak ada calo nggak lengkap dunia. Oke. Jadi bahasanya di sana itu boleh dibahasakan dengan ya ucapan terima kasih, tapi jangan Bapak dan Ibu mematok. Ini problemnya. Kalau kita patok dari awal sekian apa semacam, itu nanti bisa problem. Tapi kita bantu dia, kita ini kalau dia hadiah, kan masalah Pak Wali ya. Itu hadiah karena kita ekstra kerja kita bantunya ekstra, itu biasa. Tapi kalau dibuka lowongan, kalau ingin ekspres sekian, itu yang masalah. Ya, masuk kita suap. Oke, Bapak dan Ibu, kemudian permasalahan masyarakat yang ada yang mungkin yang sering kita hadapi ya. Ini juga terkait dengan informasi yang kita rumuskan mungkin tidak standar. Ya.
Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita pernah masuk ke bank BRI, itu ada standarnya. Begitu kita datang, selamat siang, apa yang bisa dibantu? Itu standarnya seperti itu. Atau pergi ke pelayanan kantor-kantor pelayanan yang lain. Nah, sekarang apakah kita sudah ada standarisasi di kantor kita masing-masing? Itu perlu kita rumuskan. Ya, perlu kita rumuskan. Sehingga memang itu menjadi kebiasaan dan juga menjadi kelebihan dari kantor kita. Ya, tapi kita kan tidak itu kali ya, tidak begitu kaku kali karena kita di masyarakat gitu. Tapi carilah pola-pola yang baik, yang pas, sehingga memang kita kesannya memang ada standarisasi yang jelas dan masyarakat masuk itu jadi enak gitu. Kemudian juga untuk internet mungkin kita bisa, ya, masing-masing negara kita sudah aman ya untuk internet aksesnya. Ya, jadi bisa informasi melalui sistem informasi itu juga kita bisa kembangkan, baik itu persyaratan pengurusan ini apa segala macam. Ya, sekarang sudah banyak dipermudah dari akses internet. Ya, ini bisa menyebabkan yang pertama persepsi, ya. Makanya kalau seandainya problem itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bantu ada tarifnya. Nah, ini dia, ada persepsi memang ada biaya. Nah, berbeda dengan ucapan terima kasih, itu berbeda. Jadi adanya persepsi masyarakat tidak tahu dengan mekanisme dan prosedur yang harus dia lakukan. Jadi bingung mau kemana lagi. Bagaimana sih sebenarnya prosedurnya pengurusan ini gitu. Ya, jadi ini kalau kita Bapak dan Ibu, kalau memang kita tidak tahu atau lupa, depending dulu, mungkin bisa tanya ke teman kita. Jangan kita sampaikan informasi, mungkin kita jaga image, jaga harga diri kita sampaikan saja padahal itu salah. Sehingga memang menjadikan problem oleh masyarakat, kesannya kita itu mempersulit administrasi. Kemudian masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlukan. Kadang-kadang masyarakat kita ini Bapak dan Ibu Allah dagih tahu bananya lupa balik. Makanya kita biasakan ada catatan kecil, ya, atau sudah diketik, kemudian dibagi-bagi di dalam laci atau syarat KTP ini. Jadi begitu dia datang itu sudah ada. Nih persyaratannya. Tinggal satu lembar itu tinggal checklist. Ibu ngurus apa KTP? Ini persyarat tinggal checklist ini. Jadi dia nggak repot. Itu juga salah satu bentuk pelayanan kita. Kemudian tidak adanya kepastian waktu dalam pelayanan yang diberikan. Ya, ini anggapan-anggapan masyarakat, masalah-masalah yang sering muncul karena kita susah juga ya begitu mengurus sesuatu, kadang-kadang pejabat tertentu yang menandatangani tidak ada di tempat. Nah, ini kan jadi dilema bagi kita menjawabnya Pak ya. Mau dikatakan 4 hari nggak bisa dipastikan, dibilang 10 hari kelamaan gitu ya. Makanya bahasa yang pas adalah bagaimana? Bahasa yang pas adalah bisa cepat, bisa lambat, tergantung pejabat yang bersangkutan. Itu harus kita jelaskan supaya dia paham. Kemudian Bapak dan Ibu, begitu dia sudah paham, ini akan membuat kenyamanan. Jadi sebenarnya service excellence atau pelayanan prima itu mengarahnya sebenarnya bagaimana tentang kenyamanan dia menerima informasi dan juga menunggu hasil. Nah, menunggu hasil. Jadi pertama kita runut kembali kepada cara kita mengkomunikasikan. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan? Karena begini Bapak dan Ibu, yang benar kita sampaikan, benar. Tapi cara mengkomunikasikan kita salah, itu bisa salah dalam anggapan orang. Tapi barang ini salah yang kita sampaikan, cara kita menyampaikannya meyakinkan, oke, bagus, bisa benar menurut orang. Makanya Bapak dan Ibu banyak aliran sesat sekarang, karena apa? Caranya bagus metode menyampaikannya, sehingga orang yakin. Padahal itu ajarnya sesat gitu, banyaknya pengikutnya Pak Wali ya. Kenapa cara tadi? Jadi Bapak dan Ibu kalau dapet caranya, insya Allah orang kau ndak ada yang berang-berang kawan, ndak ada yang berang, karena caranya kita dapat ngambil hatinya apa segala macam. Nah, itu seninya di sana.
Nah, cara itu adalah salah satunya kemahiran komunikasi kita. Tentu senjata komunikasi kita adalah lidah. Lidah senjata kita. Alhamdulillah lidah kita normal semuanya. Alhamdulillah Ibu ya. Lidah kita normal alhamdulillah. Ibu boleh ke depan Ibu silakan. Silakan. Kita cek lidah. Silakan. Oke, Bapak juga boleh silakan Pak. Jadi ada dua, ada Ibu dan Bapak. Ya, tepuk tangan dong. Iya, luar biasa. Woi, luar biasa silakan. Ya. Silakan Bu ya. Ya. Ya, kita tes beberapa komunikasi saja ya. Silakan. Ya, silakan. Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Oke. Ya, silakan. Ya Bu, silakan Bu. Kita cek komunikasi saja, silakan. Iya. Iya. Oke, silakan dipegang. Oke, silakan dipegang. Ya. Nama Ibu siapa Bu? Sari. Bu Sari. Udah married ya Bu ya? Udah. Jadi beda kalau udah married itu megang mic-nya beda gini. Kalau sudah married seperti ini megang. Kalau belum married dia gini. Kalau belum married megang mic-nya gini. Nah, beda. Kalau sudah married memang gini cara. Oke. Ya. Jadi Ibu dari negara mana Bu? Dari negara Tanjung. Oke. Jadi Ibu katakan, ini melatih lidah kita ya. Ibu katakan tongkat, tongkol. Ya, makin lama makin cepat. Ibu hafal dulu, Ibu latih. Ya. Jadi tongkat, kemudian ikan tongkol. Tongkat, tongkol. Makin lama makin cepat. Ya. Oke, dilatih lidahnya, latih dulu, latihan. Oke. Ya, kemudian Bapak 7 sate, 7 tusuk, 7.000. 7 sate, 7 tusuk, 7.000. 7 sate, 7 tusuk, 7.000. Makin lama makin cepat. Ini kita lihat lidah manakah yang bertahan. Lidah mana yang sesat? Ya, lidah mana yang sesat? Ya. Ya, coba. Udah. Kita kasih latihan ya. Kita kasih waktu untuk latihan. Wati. Rekam tongkat, tongkol. Oke, wow. Makin lama makin cepat. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes. Bapak sudah hafal ya Pak ya? 7.000. 7 sate, 7 tusuk, 7.000. 7 sate, 7 tusuk, 7.000. Oke. Silakan kita tes. Ya. Tongkat, tongkol. Oke, mantap, luar biasa. Oke, sekarang Bapak Ibu sepakat kita perlombakan? Iya, kita perlombakan. Begitu saya hitung 1, 2 action, maka Bapak dan Ibu ya langsung action, sampaikan apa yang menjadi tugasnya. Siapa yang salah-salah atau siapa yang cepat berhenti, berarti itulah yang kalah ya. Sepakat? Ya, oke, baik. Siap-siap, action. 1, 2, action. Oke, luar biasa ya. Selamat Bapak menang ya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, kira-kira apa rahasia menangnya tadi Pak? Rahasia menangnya fokus. Fokus, oke. Dipahami kata-katanya. Oke. Ayo. Rahasia menang tadi pertama tenang. Fokus, tenang ya. Kedua fokus. Ketiga pahami katanya dengan baik. Oke, baik. Ibu terjadi kesalahan. Kira-kira kendalanya apa Bu? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke. Tadi Bapak kan udah cepat. Iya. Iya. Jadi ibu saya salah. Ya maaf ya Bu ya. Iya. Tergelincir. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Pak kembali ke tempat. Silakan.
Oke, Bapak dan Ibu, tahu nggak Bapak dan Ibu penyebab kesalahan ibu kita yang sebenarnya? Oke, fokus. Kenapa? Setiap training saya cobakan hal ini pasti tersangkutnya yang itu. Pertama fokus, kedua apa? Konotasi kita sudah negatif. Jadi konotasi kita ini termasuk juga pengaruh kepada ibu kita dan itu akan mempengaruhi. Jadi kalau kita sudah konotasi kita melihat masyarakat itu datang dengan kurang bagus semacam, maka itu yang akan terjadi. Allah akan berprasangka sebagaimana sangkaan hambanya. Oke, sekarang coba Uni saling membelakangi. Uni berdua saling membelakangi. Oke. Oke. Kemudian Uni bisa saling membayangkan wajahnya? Bisa? Bisa kan? Kalau dipejamkan matanya bisa akan membayangkan? Bisa? Nah, kemudian nanti Uni coba buka matanya dulu. Saya katakan 1, 2, 3, angkat tangan. Begitu angkat tangan, acungkan salah satu, apakah jempol, apakah telunjuk, apakah kelingking. Jadi kalau kita shootkan 3 ini ya, tanpa banyak mikir. Yang ada dalam pikirannya adalah sehati dan yang dirasakan adalah sehati. Paham Uni ya? Ya, sekarang coba tarik nafas, buang melalui mulut. Oke, ini teknik pembebasan emosi supaya lebih konsentrasi. Tarik nafas, buang. Oke, kemudian pejamkan matanya masing-masing, bayangkan wajahnya, begitu jelas di pikirannya wajah masing-masing. Oke. Sekarang mulai katakan dalam hatinya sehati, sehati, sehati. Teriakkan dalam hatinya sehati, sehati, sehati. Oke. Ya. Lanjut, bagus. Katakan, teriakkan sekekuatnya sehati, sehati, sehati. Oke. Kemudian di pikirannya yang ada sehati, 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 dan di perasaannya juga sehati, sehati. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan melihat. Ya. Ini kayaknya di kantor sering saling masak. Angkat tangan tunjuk ampuh kelingking. Ya, Pak. Uni paham ininya, instruksinya. Paham? Paham? Ya, jadi gini. Jadi angkat tangan itu langsung angkat ke atas. Nah, angkat ke atas. Silakan diacungkan apakah telunjuk atau jempol. Oke, paham Uni ya? Ya, kita ulangi. Oke. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Oke. Tarik lagi. Buang. Ya. Bayangkan wajah masing-masing. Oke, katakan sehati, 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 sehati. Oke. Ya, baik. Bagus, lakukan terus. Ya. Angkat tangan. Jadi belum sehati ini ya. Belum sehati. Oke. Jadi itu pengaruhnya tingkat konsentrasi tadi sebenarnya. Ya, tingkat konsentrasi. Jadi saya akan cek bisa ada pena Pak? Oke. Saya coba. Tulis. Oke. Saya ada pena, ada buku, sudah saya tulis. Saya akan mengkoneksikan ya, apakah saya sehati atau tidak dengan Ibu Jorong saya. Wah. Ya, Ibu Jorong, coba tarik nafas. Tarik nafas. Oke. Ada 3 angka 173. Berapa? Oke, pilih salah satu dengan langsung pilih, jangan banyak pikir gitu. Berapa? 3. Belum, berarti belum sehati ya? Belum sehati. Berapa? 7. Ya, sehati berarti. Ya, jadi intinya begini Bapak dan Ibu.
rasa kita, pikiran kita itu bisa kita olah, ya, bisa kita olah, bisa kita sugestikan, bisa kita imajinasikan. Makanya kalau istilah kitanya ketika berdoa itu berada di gelombang otak alfa. Nah, kenapa orang-orang terzolimi itu doanya makbul? Karena apa? Ketika dia berdoa itu khusyuk, itu gelombang otak di alfa. Makanya kalau ingin doanya makbul, biasa zolimi dulu kan gitu. Ya, orang-orang terzolimi. Jadi dia khusyuknya itu di sana, fokusnya itu di sana. Jadi banyak orang dia duduk di kursinya melayani orang, tapi dia tidak fokus, tidak khusyuk dalam melayani. Mungkin pikirannya anak, pikirannya suami, pikirannya kemana-mana gitu. Itu bisa menghilangkan rasa. Sama juga dengan kita pakai motor, karena pikiran kita melayang, alah dake baru nampak oto kamalanta. Kenapa? Karena tadi fokus kita tadi. Jadi ketidakfokusan kita di dalam memberikan pelayanan ini akan terjadi namanya kecelakaan dalam pelayanan. Yang namanya kecelakaan tentu risikonya berat. Seorang hukum tidak mengerti hukum, ini terjadi kecelakaan dalam hukum. Seorang pendidik tidak mengerti dengan ilmu pendidikan, terjadilah kandik, kecelakaan dalam pendidikan. Seorang pelayan publik tidak mengerti dengan teknik dan cara melayani, maka terjadilah kecelakaan dalam pelayanan. Kalau terjadi kecelakaan otomatis trust hilang. Kalau trust hilang berarti image akan berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan kita rawat hal yang negatif sehingga image kita jadi hilang? Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Karena mau tidak mau Bapak dan Ibu sudah berjanji, sudah berkomitmen menjadi pelayan publik, maka suka tidak suka harus suka. Olahlah pikiran dan perasaannya, memang inilah takdir kita. Syukuri, dan itu akan menjadi obat penawar bagi batin kita. Kalau tidak kita syukuri, maka seumur hidup itu akan jadi penderitaan bagi diri kita. Termasuk juga dalam pasangan hidup, syukuri yang ada. Kenapa? Ada orang tidak menyukuri, maka itu jadi problem di tengah-tengah masyarakat, menjadi biang, di tempat kerja jadi biang, emosionalnya nggak bagus, mempengaruhi ke yang negatif. Karena kan di tempat kerja itu, di kantor-kantor kita itu paling biangnya 2-3 orang. Ini yang mempengaruhi yang lain. Akhirnya apa? Kinerja lemah, kinerja hancur. Pak Wali tidak dihargai. Kenapa? Ada biangnya 3 orang, 2 orang tadi. Nah, ini mempengaruhi sistem. Akhirnya apa? Kerja kita nggak serius. Nggak kare-kare mana kerja gaji ndak tambah. Ini kata-kata yang racun, kata-kata racun seperti ini. Walaupun disampaikan sambil bercanda, tapi ini mempengaruhi psikologis. Karena disampaikan dengan cara bercanda itu akan lebih masuk cepat ketimbang kita nyampaikan serius. Orang-orang jodoh itu kan bergarah-garah banyak awalnya, bercanda-canda awalnya. Akhirnya apa? Jadi. Mau itu betanggo? Apa bentuk itu dulu? Oh, kok tahu? Ya, istri saya itu teman satu kelas, acuk bergarah-garah. Jadi. Nah, bergarah-garah jadi. Nah, itulah. Oke. Jadi, coba kita sekarang mulai review dari apa dan bagaimana aktivitas kita. Pertanyaannya adalah apakah hari ini yang kita lakukan, apakah pekerjaan kita hari ini kita lakukan, tanyakan ke batin kita, puas nggak batin kita? Kenapa? Ada yang kopong, batinnya ada yang kopong, 1 hari di kantor, tapi rasanya kurang bermanfaat, kurang puas batinnya gitu. Kalau ada yang seperti itu, Bapak dan Ibu merasakan kurang mendapatkan kepuasan batin di kantor dengan action yang Bapak Ibu lakukan, itu nanti kelama-kelamaan akan menjadi penyakit psikologis. Nah, ini bahayanya.
Makanya Bapak dan Ibu di kantor, lakukanlah apa yang bisa dilakukan dan itu bermanfaat, dan jangan hanya menghabiskan waktu. Ya, datang bekerja itu bagikan kewajiban saja, sehingga ada waktu tambahan kita menuntut hal-hal tertentu. Tapi kita datang terlambat tidak masalah, tapi ingin pulang capek, ini problem. Ya, kita gembor-gembor korupsi sementara kita tidak disiplin. Ini kan mempengaruhi apa? Psikologis kita. Pertanyaannya, gaji uni berapa? Ampe 2. Pertanyaannya, gaji uni 2 juta. Apabila uni bekerja seseolah mempunyai gaji 6 juta, maka uni akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Rumah tangga yang harmonis, anak yang patuh, badan sehat. Tapi gaji uni 2 juta, seseolah bekerja kayak gaji 500.000 semangatnya, maka siap-siap. Penyakit banyak, masalah tidak kunjung selesai, aduh si masalah. Dan suami awak dikejak-kejoknya dek tetangga. Itu masalahnya gitu. Nah, artinya apa? Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, yang positif kita lakukan, tidak akan pernah hilang, dicatat oleh malaikat Allah, menyatu dengan energi alam, maka kembali kepada diri kita dalam bentuk keberkahan hidup. Itu dia. Tapi yang jelek kita lakukan juga seperti itu, tidak akan pernah hilang, dicatat oleh malaikat Allah, menyatu dengan energi alam, kembali ke dalam diri kita dalam bentuk kesengsaraan hidup. Itulah, jadi yang kita cari adalah keberkahan. Kalau bisa balabiah tenaga kita untuk membangun negara ini, tidak masalah. Ketimbang kurang. Kenapa? Keberkahan tadi. Intinya apa? Dari sekarang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kok balabiah jasa kita tu jangan dituntut je Pak Wali. Pak, mau balabiah je Pak, tambah Pak. Karena Pak Wali kita juga manusia, dia paham tanpa diminta pun dia akan tambah. Tanpa diminta. Makanya kalau kita pimpinan itu akan rendah derajat kita di mata pimpinan kalau kita orangnya suka minta-minta. Benar nggak Pak Wali? Terasa. Dan dalam Islam pun juga nggak boleh kita minta-minta. Kenapa? Karena Pak Wali kita dia juga manusia, dia juga punya hati, tentu akan memberikan lebih. Tapi saya lihat memang kita di kantor ya tidak ada kekurangan kayaknya Pak Wali. Artinya kalau ada kerja lebih, nanjale makan malam gua itulah polo, itu kok pokoknya adalah. Artinya apa? Kita berharap yang kita utamakan adalah keberkahan kerja. Kalau di perusahaan asing mungkin utamakan keselamatan kerja. Kalau kita ganti moto kita, utamakan keberkahan kerja. Maka Bapak dan Ibu, saya yakin ketika kita duduk di rumah, pulang kerja kita termenung, terenyuh, kita evaluasi aktivitas kita di kantor tadi, alhamdulillah kita mendapatkan kepuasan batin, itulah namanya keberkahan kerja. Tapi kalau kita merasakan kosong hari ini aktivitas kita, maka di sanalah kita akan mendapatkan ketidakberkahan. Siap Bapak dan Ibu? Kita bangun komitmen kerja baru, puaskan batin kita terhadap kerja kita, sehingga kita merasa tidak punya utang. Karena saya pernah lakukan ini Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu, saya kerja di Batam itu di perusahaan Singapura. Tadi ada saya tampilkan itu, The Straits Times, koran Singapura. Pemiliknya orang Singapura, cabangnya di Batam. Saya masuk seminggu bisa jadi manajer marketing. Karena rata-rata untuk mendapatkan manajer itu Bapak Ibu 15 tahun. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya pelajari karakter bos. Bos Cina, dia lebih suka pada orang yang disiplin. Masuk jam 8, jam 7 saya sudah standby. Pulang jam 4, jam setengah 5 saya baru pulang. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ternyata Cina itu lebih aplikatif daripada kita. Kita punya ayat, dalil, hadis segala macam, tapi mereka lebih aplikatif.
kendala kita tidak aplikatif. Kita tahu, kita paham, kita yakin, tapi action kita lemah. Nah, ini problem kita, SDM kita seperti itu. Ya, kita tahu disiplin itu penting, tapi kita berat untuk mengaplikasikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat memang dari sisi-sisi tertentu, ya, banyak hal yang harus sama-sama kita perbaharui. Semangat kita perbaharui, cara pola kita perbaharui, sehingga terjadilah yang namanya vitamin kantor. Apa namanya Bapak Ibu? Vitamin kantor. Kalau vitamin di kantor itu sudah kurang, maka gairah Bapak dan Ibu ke kantor itu lemah, benar nggak? Ya. Bagaimana harus ada vitamin di kantor? Ya, ini kreativitas Pak Wali lagi nih. Bagaimana harus ada vitamin? Pertama, sesekali diajak ke Bukit Tinggi, ya kan, rame-rame. Kemudian makan, kemudian wisata. Itu salah satu vitaminnya. Vitamin yang lain apa? Vitamin yang lain, sesekali harus ada kejutan untuk Pak Wali. Pas ulang tahun tiba-tiba ada hadiah, itu kan kejutan. Ya, jadi Pak Wali juga sering memberi kita kejutan. Tiba-tiba kita besok kita ke Pantai Pariaman, hore. Nah, besoknya Pak Wali juga harus dikasih kejutan juga. Jangan hanya kita minta dikejutkan, sama yang tadi yang minta ditangkap, tapi dia tidak mau menangkap, kan gitu. Nah, akhirnya tidak ada terjadi yang namanya umpan timbal balik gitu. Oke, jadi secara prinsip ada dua hal yang harus kita jaga dalam memberikan pelayanan publik. Pertama, selain kita komunikatif dengan orang lain, komunikatif dulu dengan diri kita. Apakah jilbab kita sudah komunikatif? Apakah bedak kita sudah komunikatif? Apakah lipstik kita sudah komunikatif? Pakaian kita sudah komunikatif atau tidak? Ini perlu. Kita pelayanan publik harus perlu. Karena kita ketemu terus dengan orang-orang baru. Berbeda dengan petani. Petani ini basobok rumput-rumput baru saja. Tidak perlunya dah, penampilannya tidak begitu perlu segala macam. Kalau bisa rajin-rajin cari di online, bedaknya murah tapi hasilnya mewah. Itu yang dicari. Karena di dulu artis beko tidak sampai dek gaji. Risiko tinggi. Risiko tinggi. Nah, jadi harus seperti itu. Makan. Iya. Oh, iya. Murah tapi enak. Ya memang kan macam-macam kita ya prinsip hidup. Ada yang prinsip hidupnya makan. Ada yang sandang, ya kan. Badan sampai kaki. Lain makan banyak. Badan tetap. Oh, itu faktor gen. Oke. Baik, ini waktu kita sudah ini ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau diskusi untuk sharing kita kali ini. Silahkan. Kayaknya mau bertanya ya? Enggak. Awak paham saja yang tak jelas. Alhamdulillah. Tapi yang belum dijelaskan ada di Ibu. Ya. Pak Wali biasanya dia ada pertanyaan. Ada. Oke, ini ada pertanyaan. Oke. Pas. Ya. Oke. Pas. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada sumur dilarang bolehkah numpang mandi, kalau ada umur yang panjang bolehkah kita training motivasi lagi. Oke, baik. Billahi fisabil haq fatul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk closing, Bapak dan Ibu, ilmu public pelayanan publik itu sudah kita sampaikan. Ketika Bapak dan Ibu ada yang bertanya, ketika saya memegang anak burung, ada yang bertanya, Pak, burung yang di tangan Bapak itu hidup atau mati? Maka jawaban saya adalah bisa hidup, bisa mati. Begitu dia tebak, hidup Pak, maka anak burung ini saya patahkan lehernya, kemudian saya keluarkan, mati. Begitu dia katakan mati, maka anak burung ini saya renggangkan pegangannya dan saya lekan hidup. Artinya apa? Materi-materi yang disampaikan tadi tergantung Bapak dan Ibu untuk di lapangan, untuk di tempat kerja. Apakah digunakan atau tidak, karena itu kontrolnya ada sama Bapak dan Ibu.
Oke. Oke, baik. Ya, silakan berdiri dulu Bapak dan Ibu untuk penutup. Oke, baik. Ya, tangan di pinggang. Tangan di pinggang. Di pinggang sendiri. Ya, li sebut pinggangnya. Ah ya, di pinggang sendiri ya, pinggang sendiri. Pak Jorong pinggang sialah ke Pak Jorong ngitai. Pinggang Bu Jorong. Oke. Ya. Kalau dikatakan kiri maka patahkan ke kanan. Misalkan kiri patahkan ke kanan. Kalau seandainya dikatakan kanan maka patahkan ke kiri. Yang tidak mematahkan pinggangnya berarti pinggangnya atau mesin berketumbar jale ketika karim bahajanya janam jadi berkata kita periso sama-sama he. Oke, baik. Kiri. Pinggang bukan leher. Berarti ada masalah pinggang. Iya. Ada masalah. Ya, kita bisa. Iya. Pinggang. Ya, gini ya. Berarti dia fokus ke apa Pak? Oh iya. Oke. Berarti saya lagi yang salah ya. Ya maaf. Oke, siap? You ready? Yes. Go. Ya, tangan di pinggang bukan di meja. Oke. Kiri. Kanan. Kiri. Hati-hati tabrakan kesalahan. Berlawanan. Ya. Kiri. Kanan. Oh, kayaknya tabrakan bahaya. Ya, atau belum minum aqua kali. Kebalikan ya. Kalau seandainya kiri maka patahkan ke kanan. Nah, ini kan kanan nih. Kalau seandainya kanan maka patahkan ke kiri. Iya. Karena ininya ke kanan udah itu depan belakang coba. Iya. Itu tahap kedua ya. Tahap kedua. Memang Pak Datuk memang sering ke depan belakang. Oke. Kiri. Kanan. Oke. Iya. Ikut ketiknya aja. Bahu yang tuh. Iya. Oke. Sekarang dua instruksi. Kiri. Berarti kanan. Kiri kanan. Kiri. Oke, paham ya ini ya? Paham lah, masa gitu aja nggak paham. Oke. Kiri. Kanan. Kiri. Oke, sekarang double ya. Kiri kanan. Kanan kiri. Saya salah. Oke. Kanan kiri. Wah, mantap ya, betul semuanya. Sekarang double 3. Kiri kanan kiri. Oke. Woi, mantap ya, luar biasa ya. Double lagi. Depan belakang. Iya, kebalikan ya. Iya. Berarti belakang dulu. Depan. Oke. Depan kiri kanan ya. Depan kiri kanan. Oh, mantap, luar biasa. Pak Wali tolong naikkan gaji Pak Wali. Betul, bagus. Pak Wali. Pak Wali pegang kiri. Pegang kiri. Ustaz kiri kanan depan belakang. Hah. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Kalau itu beda. Di Sprite-nya itu bermasalah yang belum nikah. Oke, baik. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke, sekarang tangannya diputar, tangan kanan diputar, tangan kanan. Diputar, makin kencang. Iya, makin kencang. Yo, apa yang terjadi? Taruh di jidat.
Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, luar biasa. Jadi 85% bagus ya, memang sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk hari ini. Biasanya peserta itu taruh di jidat, dia banyak taruh di dagu. Berarti tidak konsen. Iya. Itu luar biasa, sudah konsen ya. Oke, baik, silakan duduk kembali. Iya. Iya, iya. Silakan duduk kembali, luar biasa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan bagi kami karena kami lebih fresh, lebih sling dan lebih bersemangat karena telah menerima support tadi, bantuan ilmu dari Ustaz Tarmizi. Saya ilham kesan dalam acara training yang dilakukan oleh Bapak Tarmizi itu sangat bagus dan sangat interaktif dan membuat peserta tidak sering bosan, karena ketika saat peserta bosan maka diselingi dengan beberapa kegiatan ice breaking. Pesannya supaya training ini dilakukan lagi pada hari-hari selanjutnya dan lebih ice breaking-nya yang lebih menantang dan lebih baru.